Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anlarasati NPM 220010813130 akan mempresentasikan tentang kapital struktur tradisional dan kontemporer. Yang pertama, pengertian struktur modal atau kapital struktur adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing yaitu adalah hutang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal, yang pertama, tidak ada pajak penghasilan, yang kedua, tidak ada pertumbuhan, yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. Yang keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Pendekatan tradisional dan kontemporer. Pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan meningkatkan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Pendekatan kontemporer. Proses perencanaan ulang secara radikal serta memikirkan kembali proses bisnis secara fundamental untuk mencapai perbaikan secara dramatis dalam ukuran untuk kerja kontemporer seperti biaya, kualitas, servis, dan kecepatan. Tujuan dari kapital struktur atau struktur modal yaitu memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Terdapat juga fungsi dari struktur modal. Yang pertama, memaksimalkan pengembalian, yaitu pengaturan modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham sehingga dapat memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, ekuitas, dan pemulihan biaya pinjaman. Lalu ada fleksibilitas, yaitu struktur modal yang baik dalam memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi perusahaan. Lalu solvabilitas, yaitu pengelolaan struktur yang baik dalam membantu menjaga likuiditas perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan dapat menyebabkan beban pembayaran bunga yang dapat mengurangi kas perusahaan. Lalu meningkatkan nilai perusahaan, yaitu struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Lalu mengurangi resiko finansial, yaitu struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi resiko keuangan. Dan yang terakhir, meminimalkan biaya modal, yaitu struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian dapat membantu meminimalkan biaya modal. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.